Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat, Huta Barat. Adapun tema dan materi kajian kita di malam hari ini adalah tentang rahasia raja atau mengenai makna daripada raja. Oke, bismillah. Raja adalah sebuah alat mediasi atau mediator untuk mentransfer energi. Jadi energi tersebut bisa kita pindahkan ke dalam raja. Adapun raja ini adalah perpaduan antara simbol, gambar, huruf, dan beberapa garis yang disatukan menjadi satu sehingga memiliki daripada kekuatan energi, di mana maksud dan tujuan daripada raja tersebut adalah tergantung daripada apa yang kita inginkan. Karena banyak bermacam-macam jenis raja, tetapi bentuk dan coraknya rata-rata sama. Ada kekuatan simbol seperti bintang, hewan seperti harimau, naga, burung, dan lain-lain. Ada juga perpaduan daripada huruf-huruf hijaiyah antara alif sampai ya itu digabung, dan juga ada beberapa ayat yang disatukan. Jadi raja tersebut memiliki daya ataupun khasiat jika perpaduan daripada simbol-simbol tersebut disatukan. Akan tetapi dalam membuat sebuah raja tentu kita harus menyadari dan mengetahui bahwa kita harus dalam keadaan bersih. Dalam metode dalam pembentukan atau penulisan raja-raja tersebut, semakin daripada kita melakukan tirakat yang tinggi ataupun melakukan tirakat yang kuat, tentu daya daripada raja tersebut akan semakin kuat. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan ataupun melaksanakan daripada raja tersebut biasanya melakukan puasa ataupun mutih ataupun beberapa tirakat-tirakat yang memang harus dilakukan untuk menambah daripada energi raja tersebut. Jadi yang pertama di sini adalah memadukan semua elemen daripada raja tersebut yang daripada huruf, ayat, simbol, ya kan, gambar-gambar itu disatukan semua. Jadi kekuatan daripada raja tersebut akan memiliki daya. Yang kedua adalah setelah kita memadukan seluruh daripada unsur raja-raja tersebut, maka kita memberikan yang namanya nyawanya atau namanya ruh daripada raja tersebut. Jadi selain daripada kekuatan raja tersebut memang sudah ada, karena dipadukan semua simbol, maka kita lakukan lagi yang namanya pengisian atau yang namanya pembangkitan daripada simbol, huruf, ayat ataupun gambar-gambar tersebut. Jadi memang daripada raja tersebut kita mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan. Apakah raja tersebut digunakan untuk untuk rumah ya, atau pagar rumah ataupun pagar kebun-kebun kita untuk usaha. Ada juga memang raja-raja untuk daripada anak, istri, jadi bermacam-macam raja. Adapun raja yang saya berikan tersebut adalah raja daripada raja, artinya raja dari semua raja. Karena memang semua di situ sudah ada. Jadi raja tersebut adalah namanya Raja Tombak Musa. Jadi memang naga di tengah tersebut adalah tongkat daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang ada beberapa pendapat daripada ulama yang membolehkan ataupun menganjurkan menggunakan raja. Ada juga beberapa ulama yang tidak boleh menggunakan raja.
karena memang daripada raja tersebut cenderung katanya adalah kesyirikan. Padahal sebenarnya di sini bukan syirik, tetapi maknanya kita harus memahami. Jika raja tersebut kita taruhkan di dompet, itu tidak boleh, karena kan itu ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi nggak boleh kita lipat, kita taruh di pantat kita ataupun di dompet kita. Jadi itu tidak boleh, karena sudah menyalahi daripada adab ataupun yang namanya tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab ilmu kalau saya bilang ini. Jadi apabila raja tersebut diletakkan di rumah ataupun di usaha kita, ataupun memang tempat-tempat yang kita anggap memang tidak merendahkan daripada ayat tersebut, tentu ini boleh. Nah, masalah daripada niat kita tadi untuk apa? Jika raja tersebut dipergunakan untuk keselamatan pribadi dan keluarga kita, tentu itu diperbolehkan. Tapi jika raja tersebut untuk menyakiti daripada seseorang, atau yang namanya untuk teluh atau santet, itu tidak boleh. Karena sebuah raja pun bisa dipergunakan untuk santet. Itu tergantung daripada niat daripada sang spiritualnya atau sang pelakunya. Jadi tidak boleh digunakan sembarangan. Jadi raja tersebut telah terbukti sebelum zaman Wali Songo masuk ke dalam Nusantara kita, maksud saya, sebelum zaman Wali Songo masuk ke dalam Nusantara kita ini, sudah ada yang namanya seorang syekh. Namanya itu adalah Syekh Subakir. Jadi memang namanya sebenarnya bukan Syekh Subakir, tapi karena orang Jawa saat itu susah menyebutkan nama aslinya, maka dibilang dia Syekh Subakir. Syekh Subakir ini adalah seorang ilmu kebatinan, yaitu ilmu kalamullah. Dia juga orang torikat dan juga menguasai beberapa tasawuf. Dia menaklukkan daripada dayangnya tanah Jawa, yaitu Sabdo Palo Noyo Genggong. Dia bertarung sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Saat itu dia meletakkan sebuah raja pada lempengan. Jadi raja tersebut dibuatnya lempengan kuning. Jadi lempengan kuning itu ditanamnya di atas gunung yang paling tinggi, sehingga seluruh Rizalul Goib yang ada di tanah Jawa bergejolak, mengamuk, sehingga sang dayang Sabdo Palo Noyo Genggong tersebut datang dan bertarung sama Syekh Subakir. Kita tahu sejarah mencatat bahwa Syekh Subakir ini tidak kalah, dan akhirnya mereka berdua sepakat berjanji apabila memang mau disebarkan daripada agama Islam di tanah Jawa, boleh, silahkan saja, tetapi tidak boleh memaksa. Nah, inilah daripada cikal daripada awal lahirnya daripada raja pada tanah Nusantara kita. Jadi daripada Syekh Subakir ini tadi berkembanglah raja-raja ini tadi sampai sekarang. Jadi adapun yang memahami raja tersebut yang mengatakan syirik, itu kembali kepada sahabat-sahabat Nusantara. Saya di sini mengatakan bahwasanya ini boleh, karena apa? Tergantung niat. Karena sebuah pisau pun kalau kita pergunakan untuk jahat, tentu bisa untuk membunuh. Tapi jika kita gunakan daripada pisau tersebut untuk memotong rumput, buah, tentu juga boleh. Nah, jadi raja ini saya ibaratkan seperti pisau. Pisau yang bermata dua. Jika kita pergunakan untuk yang baik, maka kita akan mendapatkan yang baik. Jika kita pergunakan untuk hal-hal yang jahat, maka ini juga bisa akan melukai orang lain ataupun kembali kepada diri kita sendiri. Karena memang raja tersebut adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang digabungkan, yang dituangkan melalui daripada spiritual yang mendalam dalam bentuk tulisan. Karena nggak mungkin energi yang ada pada Tuan Syekh tersebut, ataupun seorang spiritual tersebut, ataupun orang yang paham yang kita katakan untuk ahli spiritual, dia tidak bisa langsung kepada objek tersebut, sehingga membuat sesuatu, maksud saya membuat sesuatu objek yang memang harus dilakukan melalui raja. Jadi objeknya adalah raja, karena raja tersebut adalah suatu media ataupun mediator untuk menampung energi yang dituangkan ke dalam bentuk raja.
Jadi raja ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali, bisa untuk pekerjaan, rumah, usaha, dan lain-lain. Tetapi memang tidak semua ahli spiritual ataupun kita katakan yang paham dalam penulisan raja, belum tentu semua paham dan mengerti, karena memang antara perpaduan huruf-huruf tersebut terkadang satu huruf hijaiyah pun tidak ada ataupun salah dalam menulisnya, atau kepala daripada huruf tersebut tidak menyatu seperti waw, kaf, lam, itu tidak jelas, maka energinya tetap ada, tetapi biasanya energinya akan berkurang karena disebabkan tidak telitinya atau tidak pahamnya dalam menulis daripada huruf ataupun simbol ataupun ayat, mengakibatkan daripada kurangnya energi tersebut. Jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun yang berada, jika kita ingin mendalami daripada ilmu raja, kita harus memahami betul huruf-huruf hijaiyah, kita harus memahami betul daripada simbol-simbol hewan-hewan, kita harus memahami daripada bintang, segala macam, pedang, ya kan? Jadi memang kita pergunakan untuk apa? Jika kita pergunakan untuk memang pagar misalnya, bentuklah seperti misalnya lingkaran atau gimana kan gitu. Itu berdasarkan daripada nanti tafsir daripada mimpi ya. Saya bilang biasanya orang-orang yang bergelut dalam dunia raja biasanya dia bermimpi ataupun mendapatkan petunjuk. Nah, jadi memang ini dimensi gaib yang terhubung dengan kita, sehingga kita melakukan riadoh ataupun tirakat ataupun tawajuk dalam keheningan malam kita sendiri, kita mendapatkan petunjuk untuk apa raja yang ingin kita buat. Jika raja tersebut kita pergunakan untuk memang pagar rumah kita, nanti biasanya akan diberikan petunjuk. Jadi memang untuk ahli dalam bidang raja tersebut memang tidak gampang, harus memang benar-benar kita latihan, memahami daripada huruf-huruf, simbol-simbol, ya kan? Terus gambar-gambar hewan, apa yang mau kita buat di situ. Ini semua kembali kepada nawa itunya. Jika nawa itunya memang keliru dan salah, maka akan menjadi salah. Karena memang setipis kulit bawang. Karena kita tidak tahu apakah nanti itu khodamnya itu malaikat atau jin. Jika kita tidak benar-benar menulis dengan baik dan benar, baik simbol, huruf, ayat, gambar, dan gambar-gambar yang lain maksud saya. Nah, jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, raja tersebut memang sudah ada dan sudah terbukti pada saat Sabdo Palot bertarung dengan Syekh Subakir, sehingga tanah Jawa Rejalul Goibnya kepanasan, sehingga dia muncul dan bertarung. Mereka tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tetapi Sabdo Palot membolehkan ataupun artinya mempersilahkan bahwasanya ajaran Islam berkembang di Nusantara kita. Jadi sahabat-sahabat Nusantara harus kita pahami, jika memang raja-raja udah pernah kita pelajari, coba dipertanyakan lagi kepada guru-guru spiritual kita jika ingin mendalaminya. Jangan kita itu mudah percaya. Kita harus benar-benar ahli atau expert ya di bidang kita. Jadi raja ini adalah satu bentuk mediator atau media untuk menampung energi yang kita berikan dalam bentuk huruf, simbol, tulisan, dan gambar-gambar. Jadi harus dipahami sahabat-sahabat Nusantara. Jadi apakah memang raja tersebut bisa kita bangkitkan? Tentu bisa. Apakah raja tersebut memiliki khasiat? Tentu bisa. Apakah raja tersebut benar-benar bisa membantu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu bisa. Tergantung daripada niat kita. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga bermanfaat gambaran daripada raja. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat, jika ada perkataan ataupun ucapan saya yang keliru, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.